Oke, welcome back to Daily IT Channel. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai eh, mereview kembali pelajaran-pelajaran atau video-video sebelumnya yang telah kita pelajari, di mana kita akan menggunakan soal-soal dari Excel berikut ini. Jadi saya mendapatkan data penjualan Shopee paling laris di bulan April 2021 dari salah satu vendor dengan jumlah data yang sampai mencapai 4 ribuan baris. Jadi ini sangat banyak ya datanya. Dan data tersebut berisi seperti link produk, hyperlink, nama produk, link toko, hyperlink, nama toko, harga itu sendiri, harga atas, omset minimum, jumlah yang terjual, jumlah review, valid order, kategori, kota pengiriman, dan lain sebagainya. Ini sangat banyak ya, sangat banyak data yang bisa kita olah menjadi uh, untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, di sini kita mempunyai 6 buah pertanyaan, di mana uh, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut masih menggunakan rumus yang telah kita pelajari di video-video tutorial sebelumnya. Nah, seperti yang pertama itu adalah what is the sum of total statement amount of column G. Jadi kita diminta untuk menghitung penjualan atau harga dari kolom G ini sendiri, seperti itu. Terus yang kedua adalah what is the average amount of jumlah terjual kolom J. Jadi kita disuruh mencari average dari kolom J itu sendiri, di mana kolom J itu adalah jumlah terjual, item-item jumlah terjualnya ya. Terus yang ketiga, soal ketiga adalah what is the toko name, apa nama toko dari uh, nama-nama produk berikut ini. Seperti itu. Terus soal nomor 4 adalah berapa sih total jumlah dari kriteria barang ini di kolom M. Kemudian berapa sih total penjualan dari kolom H dengan kriteria yang di bawah ini. Terus soal yang terakhir adalah berapa sih total dari average kriteria di bawah ini. Seperti ini ya. Mungkin kita langsung saja mulai untuk testingnya. Atau yang pertama, soal pertama, otomatis kita menggunakan sum ya, karena kita mencari total dari statement amount dari kolom G itu sendiri. Oke, kita langsung saja sama dengan sum, kurung buka. Nah, di sini kita bisa langsung saja blok kolom G itu sendiri. Oke, seperti ini. Jadi kita tidak perlu repot-repot mencari ke bawah, seperti itu agak membutuhkan waktu yang lama. Jadi di sini akan muncul tabels. Tabels ini adalah nama sheet-nya dari G. Oke ya, langsung saja kita kurung tutup. Maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah 415 juta. Seperti itu untuk total uh, harga dari kolom G. Seperti itu. Oke, semoga ini nggak ada filternya. Oke, ini nggak ada filternya. Kemudian lanjut soal kedua. What is the average amount of jumlah terjual kolom J? Jadi kita mencari atau menggunakan rumus average pada kolom J itu sendiri. Sama dengan average, kurung buka. Kita lihat di sini kolom J, kita langsung saja blok kolom J. Dan jangan lupa bahwa tabel itu adalah nama sheet dari tabel tabel ini. Oke, langsung saya kurung tutup. Nah, kita mendapatkan bahwa average-nya dia adalah 12.725. Kolom J itu adalah jumlah yang terjual. Berapa sih jumlah total terjual dari Shopee itu selama bulan April 2021, seperti itu. Oke. Nah, di sini sudah mulai menggunakan rumus what is the toko name kolom F for the following description kolom C. Jadi kita disuruh mencari nama toko dari nama barang ini, nama-nama barang ini. Caranya mudah, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi langsung saja kita mulai sama dengan VLOOKUP, kurung buka. Nah, di sini kita blok lookup value-nya. Di mana lookup value-nya itu adalah ini.
C7, oke? Koma, baru kita blok tabel F. Tabel F ya, atau C nih. So, kita lihat nama barang, oke, nama produk. Di sini kita disuruh mencari nama tokonya sendiri. Jadi kita blok saja dari C ke F. Oke. Koma. Langsung saja di sini, karena di sini kita mencari nama tokonya, dan yang kita blok adalah dari C ke F, dan F itu adalah kolom keempat. Jadi kita tinggal isi di sini 4, terus kita memberikan nilai false untuk exact match-nya dia, 0,0. Betul. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nama toko dari description jam tangan pria wanita digital dan sebagainya. Itu adalah watch brand, nama tokonya. Oke. Kita blok saja ke bawah. Oh, sorry. Kita blok saja sampai kolom J. Seperti ini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nama toko dari semua barang description di sini. Nah, mungkin saya jelaskan lagi sekali. C7 adalah item yang akan kita cari, koma tabels, itu adalah lookup array tabels. Atau bisa dibilang kita blok tabel yang akan kita cari. Kemudian 4 itu adalah apa bisa dibilang nomor dari tabel, nomor dari kolom dari yang kita select tadi. Misalkan tadi itu kita men-select dari dari C ke F. Dari C ke F, C itu dianggap 1, D itu dianggap 2, E itu dianggap 3, dan F itu adalah 4. Karena kita mencari nama toko, di mana itu adalah posisinya di kolom keempat. Seperti itu ya. Oke, di sini sudah jelas penggunaan VLOOKUP. Kalau tidak jelas, mungkin saya akan taruh link video yang sebelumnya saya sudah upload. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita mencari jumlah data dari kriteria jam tangan, tas pria, dan lain sebagainya dari kolom N ya. Jadi kolom N itu adalah, kita lihat di sini, kolom N itu adalah kategori. Kategori jam tangan itu berapa sih? Ininya apa? Jumlah datanya seperti itu. Oh, ini kita select all saja. Nah, di sini akan selalu ada perubahan harusnya. Oke. Nah, misalkan kita mencari berapa sih jumlah barang dengan kriteria jam tangan. Seperti itu ya bahasa gampangnya. Jadi langsung saja sama dengan kita menggunakan rumus count if, karena if bisa menggunakan mencari kriteria. Count if kurung buka, kita blok range-nya dia. Oke. Di sini yang perlu kita blok adalah kolom N. Kita blok saja kolom N, koma. Nah, sini pilihannya adalah kriteria jam tangan, atau kita blok dari sel C18 seperti itu. So, kita enter. Nah, di sini jumlah data dari kriteria atau kategori jam tangan itu adalah 240 jumlah datanya. Oke, kita langsung saja blok ke bawah. Oke, di sini kita sudah mendapatkan atau sudah komplit datanya, kemudian kita masuk ke soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah berapa banyak sih total penjualan dari kriteria jam tangan, tas pria, dan lain sebagainya, atau bisa kita cari kriteria dari kolom H, seperti itu. Nah, di sini, seperti video sebelumnya, kita akan menggunakan rumus sum if. Ya, kalau sum itu kan menghitung jumlah data tanpa suatu kriteria. Sedangkan kalau sum if, kita bisa menjumlahkan suatu data dari berbagai kriteria. Gitu ya. Sama dengan, kita langsung saja, sum if, kurung buka. Nah, di sini kita lihat yang dicari adalah range-nya itu sendiri. Oke, range-nya adalah kolom H, di mana kolom H itu adalah harga atas. Oke, kita blok saja kolom H, koma. Di sini kita masuk ke kriterianya apa. Di sini kita blok jam tangan atau sel C35, koma lagi. Oh sorry, ada sedikit keliru.
Jadi sum if, kita blok dulu kriterianya terlebih dahulu. Misalkan jam tangan itu ada di kolom N. Oke, kolom N, koma, kita blok di sini jam tangan, karena kita mencari kriteria jam tangan, koma lagi, baru kita mencari range dari data yang akan kita jumlahkan, di mana range itu adalah G. Oke, karena kita mencari harganya itu sendiri. Kita blok saja G, kurung tutup, enter. Nah, di sini kita akan mendapatkan berapa sih jumlah total harga dari kriteria jam tangan itu sendiri. Nah, di sini kita mendapatkan Rp4.275.546. Oke, kita tinggal blok saya ke bawah. Oke, mungkin saya ulangi sendiri. Jadi, rumusnya kalau dibaca secara logika adalah jumlahkan ketika kita cari kriteria yang pertama dulu, kita blok tabel kriteria di sini, atau kategori, kita blok tabel N, kemudian data kriteria, kita validasi data kriteria tersebut di kolom C35, kemudian kita cari range yang mana akan kita jumlahkan. Seperti itu ya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa manusia, seperti ini. Nah, untuk soal ke-6, ini sama persis dengan soal nomor 5. Lihat, karena sebelumnya kita menggunakan sum if, untuk soal ke-6 kita menggunakan average if, karena kita mencari average dari penjualan kolom H itu sendiri. Oke? Sesuai dengan kriteria yang dijabarkan seperti ini. Kita mulai saja. Average if, kurung buka, sama rumusnya seperti, metodenya sama seperti sum if. Kita blok range kriterianya terlebih dahulu di sheet tabel. Jadi karena kita mencari kolom N, kriterianya, koma, di sini kita blok jam tangan, kemudian koma lagi, baru kita mencari G. Itu yang dijumlahkan G. Range yang akan dijumlahkan, gitu ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan average-nya adalah 17 juta untuk jam tangan. Sorry, bukan 17 juta, 17 ribu. Terus kita blok ke bawah. Nah, di sini untuk data ini sudah selesai. Untuk 6 pertanyaan ini sudah selesai untuk part pertama. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan melakukan tes di tahap selanjutnya, atau kita mungkin menggunakan rumus pencarian data apa sih yang penjualan paling banyak, penjualan paling sedikit, terus karena di sini saya lihat ada rating yang paling tinggi itu adalah barang apa saja, kemudian apa ya, reviewernya, kenaikannya, nah itu mungkin kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk selalu support channel saya dengan like, comment, dan subscribe di Daily IT Channel. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.